Halo semuanya, yuk kita kembali membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus karangan Thomas A. Kempis yang diterjemahkan oleh Monsignor J.O.H. Padmaseputra PR. Kali ini kita akan membaca hal teladan Bapak-Bapak Kudus. 1. Hendaklah kita memandang pada teladan Bapak-Bapak Kudus yang menyinarkan kesempurnaan dan semangat tapa yang sebenarnya. Demikianlah kita akan melihat betapa kecil bahkan hampir tak ada artinya segala yang kita kerjakan. Apakah arti hidup kita bila dibandingkan dengan hidup mereka? Orang-orang kudus dan sahabat-sahabat Kristus telah mengabdi Tuhan dalam keadaan lapar dan dahaga, kedinginan dan tiada berpakaian, dalam pekerjaan dan kelelahan, dalam jaga dan puasa, dalam berdoa dan renungan-renungan suci, dalam keadaan terkejar-kejar dan banyak penghinaan. 2. Betapa banyaknya percobaan berat yang telah diderita para rasul, para martir, para pengaku iman, para perawan, dan lain-lainnya yang ingin mengikuti jejak Kristus. Mereka telah membenci hidup mereka di dunia ini untuk mendapatkan hidup yang kekal. Betapa kerasnya para bapak-bapak kudus telah hidup di padang belantara. Betapa lamanya dan beratnya godaan-godaan yang telah mereka alami. Banyak kali mereka diganggu musuh-musuhnya. Betapa banyaknya dan asiknya mereka mengirimkan doa kepada tahta Allah. Tarak-tarak apa sajalah yang mereka letakkan pada bahunya. Alangkah besarnya kerajinan dan semangat mereka untuk maju dalam hal kerohanian. Betapa gagahnya mereka telah berjuang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Memang, dengan murni dan tulus hati, segalanya mereka tujukan kepada Tuhan. Pada siang hari mereka bekerja keras dan waktu malam mereka lama bersembahyang. Meskipun selama bekerja mereka tidak melupakan berdoa dalam hati. 3. Segenap waktu dipergunakannya baik-baik. Tiap diam yang dipergunakan untuk bergaul dengan Allah dirasakan terlalu pendek oleh mereka. Dan begitu nikmat pergaulan mereka dengan Allah hingga mereka lupa akan santapan jasmani. Mereka telah meninggalkan kekayaan, pangkat, kehormatan, sahabat-sahabat, dan handai tolan. Mereka tak sedikit pun ingin akan barang duniawi ini. Apa yang sangat diperlukan untuk hidup hampir tak diambilnya. Mengabdi kepada badan, sekalipun bila sangat diperlukan, dianggapnya sebagai rintangan. Maka mereka miskin akan harta benda duniawi, tetapi sangat kaya akan rahmat dan kebajikan. Dilihat dari luar, mereka menderita kekurangan, tetapi dalam batin mereka adalah segar karena rahmat dan penghiburan ilahi. 4. Mereka terasing di dunia ini, tetapi erat hubungan mereka dengan Allah dan sahabat-sahabatnya yang benar. Mereka menganggap dirinya hina dan dalam pandangan dunia mereka adalah rendah, tetapi bagi Allah mereka berharga dan terkasih. Dengan rendah hati yang sungguh-sungguh mereka tetap berdiri dengan ketaatan yang sederhana. Lagi pula dengan cinta kasih serta kesabaran mereka hidup sehari-hari. Dan itulah yang menyebabkan mereka tiap hari mendapat kemajuan rohani dan memperoleh banyak rahmat dari Allah. Mereka menjadi teladan bagi semua biarawan. Dan hendaknya kita kuat terdorong olehnya untuk maju dalam hidup kerohanian daripada tertarik oleh teladan orang yang lemah ke arah kelemahan. 5.
Betapa rajinnya para biarawan pada waktu biara mula-mula didirikan. Betapa sungguh-sungguh doa mereka. Mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Lagi pula, betapa kerasnya peraturan-peraturan mereka. Dan lihatlah, betapa besar kehormatan serta ketaatan mereka semua di bawah pimpinan para pembesar mereka. Hingga sekarang hidup mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang suci dan sempurna, yang dengan berjuang penuh keberanian telah menginjak-injak dunia. Tetapi sekarang orang sudah dikatakan besar bila ia tidak melanggar peraturan-peraturan, bila ia telah memikul dengan sabar beban yang dipilihnya. 6. Betapa kita menjadi lemah dan lalai dalam jabatan kita, hingga kita dalam sekejap mata saja sudah tidak rajin lagi seperti mula-mula. Pula bahwa hidup kita menyusahkan diri kita hanya karena kita malas dan lemah. Semoga kita selalu rajin mengejar kebajikan setelah kita melihat begitu banyak teladan orang-orang yang takwa. Demikianlah bacaan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca mengenai hal latihan-latihan biarawan yang baik. Terima kasih sudah menemani membaca buku mengenai hal mengikuti jejak Kristus. Terima kasih semuanya.